Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan materi IPS dengan Bu Novi di hari Jumat 2 Oktober 2020. Nah, sama seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk melihat kembali soal PTS muatan IPS tema kedua yang minggu kemarin sudah kalian kerjakan. Anak-anak, minggu depan kita akan mengerjakan soal penilaian harian tema kedua. Maka langkah ini menjadi salah satu persiapan untuk menghadapi penilaian harian minggu depan. Baik, simak dengan baik-baik ya anak-anak. Nomor 1. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal A. 15 Agustus. Pada tanggal 15 Agustus, ada peristiwa yang terjadi, yaitu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi pada tanggal 15 Agustus itu Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat karena memang beberapa waktu sebelumnya ada 2 kota di Jepang itu yang dibom oleh sekutu. Tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, jadi tanggal 16 Agustus 1945 pada dini hari itu berarti menjelang subuh setelah pukul 12 malam, itu dini hari, Soekarno dan Hatta itu dibawa oleh golongan pemuda Indonesia ke Rengas Dengklok. Mengapa mereka dibawa ke sana? Karena para golongan muda itu takut Soekarno dan Hatta terpengaruh oleh Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya dasar negara yang awalnya dirumuskan oleh Panitia 9. Nah, berarti dari penjelasan tadi, jawaban dari soal itu adalah B. Nomor 2. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik ya, bukan dirumuskan ataupun ditulis. Jawabannya adalah Sayuti Melik. Sedangkan Soekarno, Hatta, Ahmad Subardjo, ketiga orang ini merupakan 3 orang yang ikut dalam proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Tetapi kalau yang mengetik itu hanya satu, yaitu Sayuti Melik. Nomor 3. Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri pada tanggal 9 Agustus 1945 itu kota Nagasaki di Jepang itu dibom oleh sekutu. Pengeboman ini merupakan pengeboman kedua karena yang pertama itu dilakukan pada tanggal 6 Agustus 1945 yaitu di kota Hiroshima. Tanggal 17 Agustus 1945 itu pembacaan teks proklamasi. Tanggal 18 Agustus 1945 seperti tadi yang Bu Novi sudah sampaikan, pengesahan dasar negara. Maka jawabannya adalah tanggal 14 Agustus 1945. Jepang itu menyerah secara resmi itu pada tanggal 14 Agustus, sehingga tanggal 15-nya itu Jepang sudah menyerah. Tokoh yang mewakili Indonesia dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar adalah, jawabannya adalah Ahmad Subardjo. Kita tahu bahwa Soekarno itu adalah Ketua PPKI, kemudian Ketua Panitia 9, tapi pada saat itu dia tidak ikut secara langsung dalam konferensi Meja Bundar.
Sayuti Melik itu ikut dalam, Sayuti Melik juga tidak ikut serta dalam konferensi meja bundar, tetapi peran dia adalah sebagai pengetik teks proklamasi. Yang ikut serta dalam konferensi meja bundar itu adalah Sultan Hamid II, di mana dia itu merupakan delegasi BFO. BFO itu adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal. Delegasi itu bisa dikatakan sebagai perwakilan. Tapi dia, Sultan Hamid II, itu bukan mewakili Indonesia. Yang mewakili Indonesia adalah Ahmad Subarjo. Berikutnya, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi. Di sini ada kata-kata de facto. Pengakuan negara lain terhadap suatu negara yang merdeka itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama de facto, yang kedua adalah de jure. Nah, perbedaannya adalah kalau de facto itu pengakuan negara lain terhadap suatu negara yang merdeka itu tanpa harus melihat kondisi dan perkembangan negara itu. Jadi contohnya Indonesia itu diakui kemerdekaannya oleh Belanda secara de facto itu setelah ada perundingan, setelah ada pengumuman, setelah ada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bahwa kita itu sebagai negara yang merdeka. Itu pengakuan secara de facto. Tetapi kalau pengakuan secara de jure itu secara hukum, secara resmi dalam pemerintahan. Jadi perbedaannya kalau de jure itu resmi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu negara itu bisa diakui merdeka secara de jure. Nah, Belanda itu mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi ada 3 wilayah, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera, bukan Sulawesi. Jadi jawabannya adalah D. Sedangkan wilayah yang lain kala itu belum. Nah, pengakuan secara de facto wilayah Indonesia ini terjadi sebagai hasil dari perundingan Linggarjati. Jadi salah satu hasil perundingan Linggarjati itu adalah wilayah Indonesia. 3 wilayah ini diakui sebagai wilayah Indonesia. Kala itu ketika perundingan Linggarjati, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Lanjut nomor 6. Tewasnya Brigjen Malabi terjadi pada peristiwa Brigjen Malabi itu merupakan pemimpin pasukan sekutu ketika terjadi peristiwa pertempuran Surabaya, yaitu tanggal 10 November 1945. Jadi ini ada tahunnya, 1945. Sedangkan ketika Bandung Lautan Api, Bu Novi ingatkan, yang disebut sebagai Bandung Lautan Api itu adalah masyarakat Bandung yang membakar kota Bandung, beberapa tempat di kota Bandung agar tidak dijadikan markas oleh sekutu. Ini terjadi pada bulan Oktober. Tahunnya masih sama, yaitu 1945. Pertempuran Ambarawa itu terjadi karena sekutu yang datang katanya mau mengurus tawanan justru malah memberi senjata kepada tawanan. Nah, ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 juga. Terakhir, pertempuran Medan Area itu terjadi awalnya karena ada tentara penjajah yang menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda Indonesia. Sehingga mereka marah, kemudian menyerbu hotel tempat mereka menginap. Ini namanya Medan Area. Ini terjadi pada tanggal 1 Desember
Masih sama tahunnya, yaitu 1945. Maka jawabannya adalah C. Nomor berikutnya, tokoh yang mendampingi Soekarno dalam membacakan teks proklamasi adalah, ini namanya adalah Muhammad Hatta. Yang B, ini namanya adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo itu merupakan tokoh yang mewakili Indonesia dalam konferensi meja bundar dan juga orang yang menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Yang C, ini namanya adalah Muhammad Yamin, di mana Muhammad Yamin itu merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara. Yang D, ini namanya adalah Supomo. Sama seperti Muhammad Yamin, Supomo itu juga merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara. Nah, yang mendampingi Soekarno dalam membacakan teks proklamasi itu adalah Muhammad Hatta. Lanjut. Jepang mengucapkan janji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Jadi, ucapan Jepang yang mengatakan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia itu diucapkan di Saigon, Vietnam, di Dalat, di mana kala itu perwakilan Indonesia yang diwakili oleh 3 orang, salah satunya adalah Soekarno, itu pergi ke Saigon, Vietnam, di Dalat. Itu mereka bertemu dengan panglimanya tentara Jepang. Di sana mereka mendapat informasi bahwa Jepang itu akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Panglima Jepangnya itu namanya adalah Marsekal Terauchi. Saat diasingkan ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta itu di rumah warga keturunan Tiongkok bernama. Jadi di Rengas Dengklok itu Soekarno dan Muhammad Hatta itu disembunyikan di salah satu rumah seorang petani, di mana petani itu merupakan warga keturunan Tiongkok atau Cina yang namanya adalah Jo Kisong. Nah, sebenarnya Jo Kisong ini mempunyai anak namanya Jelo, ini bacanya apa ya anak-anak? Semoga Bu Novi tidak salah. Jelo Kisyong. Ya. Lanjut nomor berikutnya. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI yang diketuai oleh BPUPKI itu ketuanya namanya adalah Rajiman Weddiodiningrat. Nah, Rajiman Weddiodiningrat itu adalah ini gambarnya. Ini ketua BPUPKI. Nah, kalau ini tadi sudah Bu Novi bahas di depan, Supomo itu merupakan salah satu tokoh pengusul konsep dasar negara. Muhammad Hatta itu merupakan, yang C itu Muhammad Hatta itu sebagai pendamping Soekarno ketika membacakan teks proklamasi dan juga sebagai wakil presiden yang pertama. Yang berikutnya yang D itu adalah Soekarno. Soekarno ini banyak sekali perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah sebagai ketua PPKI yang dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Maka jawabannya adalah D. Berikutnya, masalah yang timbul setelah konsep naskah proklamasi selesai dibuat oleh Soekarno dan Hatta adalah pendapat Soekarni bahwa Soekarno dan Hatta tidak lengkap, itu tidak. Keinginan Bung Hatta agar Bung Karno yang menandatangani naskah itu juga bukan, karena yang mengusulkan Bung Karno untuk menandatangani naskah itu bukan Bung Hatta. Khairul Saleh usul agar semua yang hadir menandatangani naskah salah. Yang mengusulkan semua yang hadir menandatangani naskah atas nama wakil bangsa Indonesia itu bukan Khairul Saleh tapi justru Soekarno. D. Soekarni dan Sayuti Meli usul agar naskah ditandatangani Soekarno-Hatta. Jawabannya adalah D. Berikutnya, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa dan Jepang.
Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah, jadi di sini sudah bertahun-tahun dijajah, baik itu oleh Eropa maupun Jepang. Kemudian bangsa Indonesia itu yang dari berbagai daerah dan dari berbagai pulau bersatu untuk melawan penjajah. Tujuannya biar merdeka, biar bebas dari penjajahan. Nah, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pengakuan kepada dunia luar, artinya adalah dengan diadakannya pembacaan proklamasi kemerdekaan, dengan dinyatakannya bahwa kita itu negara merdeka, maka negara-negara lain itu akan melihat kita sebagai negara yang merdeka, negara yang bebas dari penjajah. Nah, kemudian yang kedua, puncak perjuangan Indonesia. Itu merupakan atau artinya yaitu negara kita atau negara Indonesia itu yang sudah bertahun-tahun dijajah itu berhasil memproklamasikan kemerdekaan, sehingga proklamasi kemerdekaan itu merupakan hasil perjuangan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad. Kemudian C, menaikkan martabat bangsa, itu artinya bebas dari penjajah, kita juga bermartabat sama seperti negara lain, dan juga mandiri karena kita bebas membangun negara sendiri. Yang terakhir, tonggak sejarah negara Indonesia, artinya dengan adanya proklamasi kemerdekaan itu merupakan awal dari terbentuknya suatu negara yang baru, di mana negara tersebut bebas dari penjajahan dan boleh mengembangkan negara sendiri. Maka dari keempat arti makna proklamasi kemerdekaan yang tadi sudah Bu Novi sampaikan, yang sesuai dengan pernyataan di soal ini yaitu adalah puncak perjuangan Indonesia. Yang berikutnya nomor 13. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna, artinya adalah yang D. Kalau pengakuan kepada dunia luar itu pengakuan kepada negara-negara lain bahwa kita sudah merdeka. Puncak perjuangan itu artinya setelah bertahun-tahun dijajah dan berjuang, kita berhasil merdeka. Kalau menaikkan martabat bangsa itu artinya setelah proklamasi itu kita menjadi negara yang mandiri, negara yang martabatnya sama dengan negara lain. Berikutnya, contoh penerapan makna proklamasi. Contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Di sini Bu Novi batasi di lingkungan rumah. Menghormati teman berbeda agama. Salah ya kalau di rumah, itu dilakukan di masyarakat atau di sekolah. Berteman dengan siapa saja itu juga salah karena dilakukan di masyarakat atau di sekolah. Sopan terhadap orang tua itu dilakukan di rumah, maka jawabannya adalah C. Melakukan pemilu dan pilkada itu dilakukan di masyarakat. Selanjutnya, sepulang dari Dalat, golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena A. Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Bukan, justru karena Jepang menyerah kepada sekutu itu ada kekosongan kekuasaan di Indonesia, sehingga para golongan muda itu segera mendesak, mendorong Soekarno-Hatta, mumpung kosong kekuasaannya, mari kita segera memproklamasikan agar tidak ada lagi penjajahan, harapannya. Kemudian yang B, Jenderal Marshal Calderauci telah memberikan jaminan. Tidak juga, justru karena mereka mendengar
jaminan dari Jepang dan mereka tidak percaya sepenuhnya kepada janji Jepang, maka golongan muda itu mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan tidak menunggu Jepang. C. Sekutu berencana untuk menjajah Indonesia kembali. Ini betul, memang sekutu itu punya rencana untuk menjajah Indonesia kembali karena Indonesia itu merupakan penjajahan Jepang kala itu, maka sekutu ingin merebut apa yang dimiliki oleh Jepang, begitu ceritanya. Tetapi lebih tepatnya, mengapa kok golongan muda itu mendesak adalah Indonesia harus merdeka sebelum sekutu datang. Jadi Indonesia itu sudah mengerti bahwa sudah mendengar bahwa sekutu itu akan ke Indonesia lagi. Maka mereka segera mendesak sebelum mereka datang kita harus segera merdeka. Itu jawabannya lebih tepat yang D. Istilah Pancasila. Jadi istilah Pancasila itu dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, 1 Juni 1945 itu istilah Pancasila muncul ketika ada sidang Panitia 9 di mana kala itu sedang dibahas tentang konsep dasar negara. Tanggal 22 Juni 1945 itu baru proses perumusan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Tanggal 17 Agustus 1945 ada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tanggal 18 Agustus 1945 itu ada pengesahan dasar negara. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah BPUPKI itu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka tujuannya adalah menyelidiki hal-hal yang diperlukan untuk pembentukan negara merdeka. Berikutnya, Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14. Tanggal 6 Agustus 1945 itu kota Hiroshima dibom. Tanggal 8 Agustus itu tidak ada peristiwa khusus. Tanggal 9 Agustus 1945 itu kota Nagasaki yang dibom oleh sekutu. Berikutnya, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Supomo itu pengusul konsep dasar negara, Muhammad Hatta itu yang mendampingi Soekarno membacakan teks proklamasi, Latif Hendraningrat itu salah satu pengibar sangsaka merah putih. Selain Latif Hendraningrat itu ada dua yang lain, yang pertama Suhut Sastrokusumo dan yang kedua S.K. Trimurti. Lanjut, sidang BPUPKI pertama membahas tentang dasar negara. Dari dasar negara itu nanti kemudian dibahaslah Undang-Undang Dasar Negara yang kala itu disebut awalnya dengan Piagam Jakarta. Berikutnya, pemuda yang mengetahui kekalahan Jepang terhadap sekutu. Yang mengetahui Jepang itu kalah terhadap sekutu, yaitu Sultan Syahrir. Darwis itu adalah golongan pemuda yang mengusulkan agar proklamasi dilakukan di Jakarta. Wikana itu adalah orang yang mengantarkan Soekarno ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo itu adalah orang yang menjemput Soekarno dari Rengas Dengklok. Berikutnya, nama tokoh yang menjemput Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok kembali ke Jakarta adalah tadi Bu Novi sudah menyebutkan. Yang pertama Ahmad Subarjo ditemani atau diantar oleh Yusuf Kunto. Berikutnya, tujuan Belanda melakukan agresi militer terhadap Indonesia
adalah tujuannya satu, yaitu untuk menjajah Indonesia kembali. Karena memang agresi militer itu dilakukan setelah Indonesia itu menyatakan merdeka. Berikutnya, tokoh perjuangan yang memimpin pertempuran Ambarawa adalah Jenderal Sudirman. Maaf, Bu Novi salah membaca lagi. Muhammad Hatta itu seperti tadi yang sudah Bu Novi sampaikan, pendamping Soekarno dalam membacakan teks proklamasi, orang yang ikut serta ke Dalat Vietnam, kemudian menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Soekarno itu seperti yang sudah sering kita bahas, itu perannya sangat banyak, mulai dari yang ikut salah satu yang ikut ke Vietnam bertemu dengan Marsikal Terauchi, ketua PPKI, ketua Panitia 9, dan merupakan presiden pertama Indonesia. Yang terakhir, Bung Tomo itu merupakan pemimpin perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Saat agresi militer kedua berlangsung, Presiden Soekarno memerintahkan Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah, kalau Komisi 3 Negara itu merupakan lembaga yang dibentuk saat agresi militer Belanda pertama. Ini KTN atau Komisi 3 Negara itu dibentuk atas usul Amerika, yaitu pada tanggal 25 Agustus 1947. Tujuan dari Komisi 3 Negara yaitu untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Nah, tapi karena ini yang ditanyakan adalah agresi militer kedua, maka jawabannya adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan soal muatan IPS tema kedua yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan soal latihan di kuisis yang linknya Bu Novi bagikan terpisah dari video ini. Oke, begitu saja anak-anak. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk menyimak penjelasan di video kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal latihan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja ya anak-anak. Sampai bertemu kembali.